Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam acara seri belajar pemrograman R. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai variabel. Jargon kita adalah belajar pemrograman tidak harus mahal. Cukup menggunakan tablet ataupun dengan smartphone yang Anda miliki saat ini. Jangan paksakan dulu beli laptop. Kalau pakai tablet masih bisa, atau pakai smartphone Anda masih bisa. Oke, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai variabel. Aplikasi yang saya gunakan seperti biasa adalah aplikasi mobile ya. Jelas karena kita pakai Android ya. Anda bisa download, install dari Play Store. Oke. Namanya R-Compiler. R-Compiler, ini dia. Nah, Anda bisa install dari Play Store. Install dari Play Store. Kalau kita mau unduh, Anda masuk ke Play Store dulu. Nah, di sini Anda masukkan saja, misalkan tulisannya di sini, keywordnya R-Compiler. Tekan enter. Nah, Anda install yang ini kawan. Nah, silakan Anda install. Oke. Anda download, Anda install. Setelah itu mari kita masuk ke materi kita. Kita ke R-Compiler sekarang. Tekan R-Compiler shortcut. Oke. Di tampilan awal akan seperti ini teman-teman ya. Anda disuguhkan sebuah editor yang sederhana, simple gitu ya. Nah, disinilah tempat kita mengcoding. Nah, di sini kita tempat coding kita di sini. Kemudian selain itu kita bisa menyimpannya nanti hasil codingan ya. Tinggal klik tanda ini. 3 ini Anda buka seperti ini, nanti Anda bisa simpan di dalam tablet Anda seperti itu ya. Oke, langsung saja kita berkenalan dengan variabel. Apa itu variabel? Variabel itu adalah, bentar dulu, ini dihapus dulu aja lah, cepet gitu lihat. Oke, lanjut aja ya. Nah, variabel itu apa? Variabel itu adalah, gampangnya gini lah, untuk menampung data lah. Komponen dalam pemrograman untuk menampung data. Datanya itu cuma satu, sifatnya sementara ya. Variabel itu seringkali kita gunakan karena memang kita butuh untuk mengoperasikan sebuah data, maka kita biasanya menggunakan variabel. Meskipun ada tempat penyimpanan data yang lebih banyak, bisa menyimpan ya, lebih dari satu. Itu namanya array, ada juga struct ya. Nanti kita akan bahas mungkin ya di video ke depan gitu mungkin ya. Kalau yang nonton banyak ya, saya akan pertahankan seri belajar pemrograman R ini. Makanya saya butuh dukungan Anda semua. Oke? Silakan kalau ini nantinya bermanfaat, Anda bisa share ke teman-teman Anda. Ya, hitung-hitung ketuk tular gitu ya. Bukan hanya Anda saja yang bisa, tapi teman-teman Anda yang lain juga bisa gitu, belajar ini. Kemudian tekan tombol lonceng kalau misalkan Anda pengen mendapatkan video-video berikutnya. Atau mungkin tentu saja subscribe ya channel saya gitu ya. Oke, seperti itu. Oke, masuk aja ke materi. Kalau misalkan kita mau buat variabel, caranya mudah teman-teman. Anda tuliskan nama dari variabelnya dulu. Namanya misalkan bilangan gitu ya. Bilangan. Setelah itu biasanya
kalau di MATLAB itu ya pakainya tanda sama dengan. Kalau ini pengganti tanda sama dengan adalah seperti ini. Tanda lebih besar dari, kemudian dikasih tanda min. Nah, ini menunjukkan sama dengan gitu ya. Kita kasih nilai misalkan 10. Seperti itu. Nah, untuk menampilkan hasilnya, maka bisa digede ini. Nah, di zoom ya. Ini biar kelihatan. Kita gunakan perintah output, namanya print. Ini mirip kayak di Python ya. Oke. Masukkan bilangan. Nah, mari kita lihat hasilnya. Caranya adalah tekan tombol segitiga ini. Maaf, ini. Tekan ini segitiga ya. Tekan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, inilah hasilnya teman-teman. Hasilnya adalah 10. Sangat simpel sekali teman-teman. Oke, misalkan kita bikin variabel yang lain ya. Misalkan variabel yang lain, misalkan variabelnya saya isi dengan teks, bisa nggak? Bisa teman-teman. Misalkan variabelnya kita kasih nama. Nah, ini nama variabelnya. Kemudian seperti tadi, nah, tanda seperti ini. Kemudian masukkan nama. Ingat, nama itu adalah sebuah teks. Teks di dalam pemrograman itu ditulis dengan tanda petik 2. Jadi seperti ini. Nah, misalkan namanya Bejo Prawiro. Nah, seperti ini. Kemudian pengen ditampilkan di layar monitor. Oke. Seperti ini. Kita kasih nama. Nama. Oke. Kemudian kita run saja. Nah, itu keluar tuh Bejo. Seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian kita kembali lagi, misalkan kita bikin variabel untuk menyimpan bilangan desimal, misalkan bildes ya, kasih nama aja bildes seperti ini. Kemudian kita kasih 20,5. Kemudian kita tampilkan dengan print. Nah, sangat sederhana sekali ya, mudah nih. Masukkan variabelnya yang mau ditampilkan, bildes. Kita run. Ya, 20,5. Misalkan lagi, kalau misalkan kita mau bikin variabelnya itu variabel yang kita isi dengan karakter. Karakter itu bisa huruf, bisa angka gitu ya. Misalkan kita tuliskan seperti ini. Char. Nah, namanya char saja ya, singkatan dari karakter gitu ya. Kemudian seperti ini. Kemudian masukkan tanda petik. Ingat, kalau karakter itu harus diapit tanda petik 1. Kalau teks diapit tanda petik 2 tadi ya. Itu kita masukkan, misalkan A seperti ini. Kemudian kita print saja biar kita lihat hasilnya. Char. Nah, kita tuliskan char. Kita run. Oke teman-teman, sampai di sini ya pembahasan mengenai variabel. Selanjutnya kita akan bahas tentang operator. Jangan lupa subscribe ya, subscribe. Oke, sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.